Bagaikan sekarang negeri yang indah, negeri yang dibangunkan Yesus. Di sana aku berdiri di sisinya, adakah bintang di mahkota? Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rupa perhentianmu, adakah bintang di mahkota? Dalam kuasa Tuhan aku mau berdoa dan bekerja menarik jiwa, agar aku terima bintang-bintang mulia yang bercahaya di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rupa perhentianku, adakah bintang di mahkota? Oh, betapa senang bila aku dapat hidup dengan Tuhan di surga. Lebih banyak sukacita karena lihat bintang-bintang yang di mahkota. Adakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Bila aku terima rupa perhentianmu, adakah bintang di mahkota? Sudah lama kita melawat-lawat dia, tapi tidak ada kesempatan. Pas
untuk membagikan firman Tuhan. Ternyata benar tidak sia-sia saya membagikan firman Tuhan. Akhirnya dia mengucap syukur karena saya suka bagi firman Tuhan tentang nubuatan, terutama renungan pagi yang berjudul yang Maranatha ya. Terus dia langsung minta WhatsApp. Dia katanya udah kirim melalui WhatsApp, saya akan membaca dan mendengarkan. Puji Tuhan, waktu kemarin dia telepon. Dia kan seorang dikatakan seorang pejabat di Sulawesi Utara. Dia selalu sering diundang bikin ada acara di kantor DPR. Dia bilang katanya kalau dia misalnya ada kerjaan atau ada acara, dia mau sempat untuk datang beribadah di gereja Taman Harapan, dan dia sudah meminta alamat dan saya sudah berikan. Nanti katanya kalau dia ada di Jakarta, nanti dia telepon baru dia mau ikut beribadah bersama-sama dengan kita di Taman Harapan. Dan sangat bersyukur sekali yang mana yang jiwa yang kita sudah lama untuk cari-cari, akhirnya dia datang sendiri. Dan namanya Yobi Longkutoy, orang Panasen. Tolong doakan ya ini saudara Yobi Longkutoy supaya dia sudah berjanji berapa hari lagi dia akan datang, dia akan mau ikut bersama-sama beribadah dengan kita di Taman Harapan. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksian yang telah diberikan. Puji Tuhan. Saat ini kita masuk dalam doa yang akan dibawakan oleh Tante Felty Wongkar. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang bertahta dalam tahta kasih karunia di surga, pada malam hari ini kami seluruh anggota jemaat datang di hadapan hadirat Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, sumber kehidupan, Khalik semesta alam, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan sepanjang 6 hari kami bekerja, sepanjang setengah minggu kami bekerja, kami boleh tiba pada pertengahan minggu ini, datang di hadapan hadirat Tuhan, memohon belas kasih sayang Tuhan bagi kami, umat-umat Tuhan, seluruh jemaat di Taman Harapan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, berkat jasmani dan rohani, sampai pada malam hari ini kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kelemahan, kami datang di hadapan hadirat Tuhan, memohon kiranya Tuhan mau mengampuni kami, sehingga oleh darah Yesus kami boleh layak di hadapan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk kami semua anggota jemaat yang sedang mengikuti ibadah pada malam hari ini maupun yang mereka yang tidak sempat. Tuhan, kami semua memiliki pergumulan masing-masing dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami sehingga di tengah-tengah pergumulan kami tetap bergantung kepada Tuhan dan percaya Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami. Sehingga di dalam kehidupan ini, kami selalu dihiburkan oleh kuasa Roh yang kudus. Apapun yang kami hadapi, kami tidak perlu takut jika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Secara keluarga, mungkin kami memiliki permasalahan. Tuhan berkati, campur tangan keluarga kami masing-masing. Berkati hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, kiranya Tuhan pulihkan. Jadikan rumah tangga
kami masing-masing surga kecil di dunia ini. Dengan demikian, rumah tangga kami ini boleh tetap setia dan menjadi saluran berkat keselamatan dimanapun saja kami berada. Berdoa kepada Tuhan untuk program jemaat Taman Harapan. Dari setiap departemen kiranya Tuhan berkati supaya setiap usaha penginjilan maupun pemeliharaan seluruh anggota untuk tetap setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkati selalu supaya itu boleh berhasil. Berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini untuk izin pembangunan gereja. Tuhan berkati pemerintah yang punya wewenang untuk memberikan izin. Tuhan selalu gerakkan dengan kuasa Roh yang kudus. Panitia pembangunan, Saudara Brian, Sister Pemi, dan yang lainnya yang sedang mengusahakannya, Tuhan berikan hikmat akal budi dari surga, sehingga pembangunan gereja ini boleh berjalan dengan lancar, demi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa untuk KPA Pasar Rebo, KPA Cilengsi, dan cabang Sekolah Sahabat Kalibata City. Kiranya Tuhan akan berkati usaha penginjilan melalui KPA dan melalui cabang Sekolah Sahabat, sehingga dengan pelayanan ini dapat membawa jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan pada malam hari ini untuk mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong, berkati mereka, dengarkan setiap doa mereka. Suster Serwi Belani, Adik Chloe Sitoon, Suster Davis Tendean, Saudari Fatima Simanjuntak, Ibu Meske Komolontang, Ibu Els Tarore, Ibu Mary Haflar, Ibu Ratna Politon di Ampana, Ibu Pendeta Elizabeth Tambanon, Ibu Feby. Tuhan, Engkau memiliki kuasa untuk menyembuhkan mereka, tolong mereka. Sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Lebih daripada itu, di tengah-tengah pergumulan sakit mereka, kiranya Tuhan ringankan penderitaan mereka, dan Tuhan tetap kuatkan iman mereka untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk mereka yang sedang dalam pemulihan, Saudari Rinaldi Owen, Bapak Sahat Utasoib, Saudara Weli Sambu, Saudara Richard Parengkuan. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga segera mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Untuk pergumulan orang tua kami di Jemaat Taman Harapan, berikan mereka penghiburan di masa tua mereka, berikan mereka sukacita dan kebahagiaan selalu. Keluarga-keluarga muda, anak-anak muda dan anak-anak juga, Tuhan akan berkati mereka. Anak-anak muda dalam mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang layak untuk mereka. Dan dalam mencari teman hidup, berikanlah mereka pasangan yang seimbang. Berdoa untuk pergumulan Ibu Asti Hasibuan dan Ibu Kelly Imran, kiranya Tuhan akan selalu memberkati kedua ibu ini dengan berkat yang limpah dari surga jasmani dan rohani. Berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang sudah tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan oleh karena dampak pandemi. Tuhan berikan mereka kecukupan. Biarlah kebutuhan mereka dipenuhi. Dan Tuhan akan memberikan mereka pekerjaan di waktu-waktu yang akan datang. Berdoa juga untuk saudari Vanessa Gerungan, semoga di masa mudanya diberikan berkat yang limpah, jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa jemaat Tuhan pada malam hari ini. Seluruh keberadaan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami mau beribadah pada malam hari ini. Kami membiarkan kuasa Roh yang kudus menguasai hati dan pikiran kami.
Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menguatkan kami untuk tetap setia hingga kedatangan Tuhan. Saudara James Larry yang akan membawakan firman Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu sehingga dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus. Berkati dia di masa mudanya dengan berkat-berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Hans Nayawan. Tiada celah indah aku lihat, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukan pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Orang hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu sadarlah aku, karena tiada celah indah aku lihat, ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku, bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir durjana, bukan pula kata pujian yang lahir dari bibir dunia. Orang hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu sadarlah aku, karena
cintamu, sadarlah aku, karena salibmu, karena darahmu, karena kuasamu, kau selamatkan aku. Tiada celah, indah, agung mulia. Ku rindu Engkau selalu, ku damba Engkau Tuhanku. Bukan hanya kata sanjungan yang lahir dari bibir bejana, bukan pula kata puji yang lahir dari bibir dunia. Oh, relung hati yang telah tulus kini berkata, seluruh jiwa yang telah tulus kini bernada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan aku. Kasih-Mu sadarlah aku, karena cinta-Mu sadarlah aku, karena salib-Mu, karena darah-Mu, karena kuasa-Mu, Kau selamatkan Terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan, kiranya itu lebih mengangkat hati kita kepada Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara James Lair. Kaos mungkin izin untuk share screen.
Oke, baik. Suara saya kedengaran? Oke, kedengaran. Terima kasih. Baik, selamat malam. Mungkin yang pertama, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk pendeta jemaat serta Majelis Taman Harapan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk turut berpartisipasi, turut andil dalam kegiatan Lampu Malam. Sebelum kita lanjut, kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, malam ini Tuhan kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur limpah banyak terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan di malam. Kami akan mempelajari firman Tuhan, kiranya dengan bantuan Roh Kudus akan mampukan kami untuk bisa mengerti firman itu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Pembahasan saya malam ini diambil dari buku Ellen G. White, yang ini mungkin sudah tersebar di seluruh jemaat, bahkan di seluruh anggota jemaat. Nah, dari bukunya itu adalah buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan pembahasan saya sendiri malam ini yaitu di bab 4 berbicara tentang gereja Allah akhir zaman. Ketika kita lihat dari judul gereja Allah akhir zaman, ketika kita mungkin berbicara tentang gereja, di bumi ini kita bisa lihat berbagai macam bentuk gereja, atau mungkin kita bisa lihat berbagai macam bentuk warna gereja ataupun arsitektur gereja itu sendiri. Tapi pembahasan saya malam ini bukan berbicara tentang gereja secara fisik, bukan berbicara tentang gereja secara bangunan, tetapi concernnya adalah, fokusnya adalah berbicara tentang umat-umat Allah, orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut. Untuk saat ini di bumi saat ini ada sebuah gereja yang dimana gereja ini mungkin gereja yang mengangkat tinggi hukum itu sendiri. Dan ketika sebuah gereja itu mengangkat tinggi hukum itu, secara tidak langsung dia tidak akan injak-injakan hukum itu tersebut. Nah, ketika dia mengangkat tinggi hukum itu, dia akan mencoba untuk memperkenalkan kepada dunia, kepada bumi, kepada seluruh umat-umat, kepada semua orang, bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa. Dan di dunia ini ada satu gereja yang sekarang sedang berdiri, temboknya rusak, sedang diperbaiki agar pagarnya membangun tempat-tempat yang sudah rusak. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 berbunyi demikian, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Mungkin seluruh hampir mungkin saya bisa katakan bahwa ayat ini adalah ayat yang sedikit familiar di kalangan orang Kristen. Wahyu 12 ini banyak orang sudah tahu, bicara tentang bagaimana peperangan di surga, dan kemudian si ular tua, si naga ini dilemparkan ke bumi. Ketika dia dilemparkan ke bumi, ada dua concern yang dia buat. Dia akan memerangi keturunan dari perempuan ini. Kepada siapa-siapa yang diperangi adalah mereka yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus. Dua concernnya adalah menuruti hukum Allah, dan kemudian concern yang kedua adalah yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Berbicara tentang umat Allah memelihara hukum-hukumnya. Seperti saya katakan bahwa di bumi dunia sekarang ini banyak aliran Kristen, banyak penafsiran kitab itu banyak aliran Kristen itu. Tetapi di sini dikatakan bahwa hendaklah semua orang berhati-hati, janganlah berteriak menentang satu-satunya umat yang sedang memenuhi gambaran yang diberikan tentang umat Israel. Jadi kita sebagai umat Tuhan itu kita harus berhati-hati, jangan kita
kemudian berteriak, kita mengangkat suara yang lebih tinggi untuk menentang satu yang lain. Kemudian di dunia ini juga, di bumi ini akan ada orang-orang yang mengaku menerima kaya. Akan ada orang yang mengaku bahwa dia mungkin seorang Mesias atau lain sebagainya. Ini dibahas dalam Matius pasal 24, dan pembahasan ini sudah sempat dibahas di beberapa malam Rabu sebelumnya. Dikatakan begini, apabila Allah memberikan kepada bukti yang jelas bahwa kaya itu berasal dari Dia, maka engkau bisa menerimanya. Artinya ini mungkin lebih concern kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ketika kita mendapatkan bahwa itu buktinya jelas, bukti dari Allah, kita bisa menerimanya. Saya sengaja kasih hitam di sini, kasih bold, tetapi janganlah menerimanya atas dasar bukti yang lain, karena manusia akan dituntun semakin tersesat. Ketika kita menerima mungkin atau mendapatkan atau melihat sesuatu yang tidak jelas, ada orang yang mengaku bahwa ini kaya, kemudian itu tidak jelas, tidak mempunyai evidence yang kuat, bukti dasar yang kuat, janganlah kita menerimanya. Kemudian mereka-mereka yang memiliki kesaksian tentang Yesus, dikatakan begini, maka menjadi lebih penting bagi mereka yang menerima kebenaran masa kini agar memiliki suatu pemahaman yang jelas tentang sifat dan pengaruh kesaksian itu yang Allah dalam pemeliharaannya menghubungkan dengan pekerjaan pekabaran malaikat ketiga saat kebangkitannya. Mereka-mereka yang saat ini ketika malaikat dan ketika si ular tua ini dilemparkan ke bumi, Lucifernya dilemparkan ke bumi, dan para pengikutnya, mereka mencoba untuk memerangi keturunan dari perempuan itu. Mereka yang memelihara hukum itu, dan mereka yang memiliki kesaksian tentang Yesus. Kesaksian tentang Yesus ini ada hubungannya dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Pekabaran malaikat yang ketiga itu berbicara tentang barang siapa yang akan menerima tanda pada hari dan lain sebagainya. Itu kita bisa baca dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki kesaksian dengan Yesus. Kita harus punya pendirian. Mungkin manusia boleh membangun rencana dan berencana, dan musuh itu akan berusaha akan menggoda jiwa-jiwa untuk menjauh kebenaran itu. Dalam kehidupan kita sehari pun kita membangun rencana, kemudian kita membentengi diri kita setiap hari dengan firman Tuhan. Tetapi jangan sangka bahwa di satu sisi juga ada musuh kita yang berusaha untuk menggoda jiwa-jiwa kita supaya kita menjauh kebenaran itu, supaya ketika saksi yang kita miliki kepada Yesus itu kita bisa berpaling. Di samping itu di dunia sekarang ini akan ada doktrin-doktrin tabiat yang akan menonjol. Mungkin itu seperti hari kebaktian, atau mungkin lebih ke mungkin itu berbicara tentang hari kebaktian, atau mungkin itu berbicara tentang makanan. Nah, inilah doktrin yang akan menonjol di akhir-akhir zaman sekarang ini, di dunia sekarang. Misi khusus umat Mesias Tuhan hari ke-7. Dikatakan begini, Tuhan telah menjadikan kita sebagai penyimpan hukumnya. Ia telah mempercayakan kepada kita kebenaran yang suci dan abadi yang akan disampaikan kepada orang lain dalam amaran yang sebenarnya. Kita adalah penyimpan Tuhan telah menjadikan kita untuk penyimpan hukumnya. Kita memiliki kesaksian tentang Yesus, di mana kita mempercayai kebenaran itu, kebenaran yang suci dan abadi. Tugas kita adalah kita akan sampaikan kepada orang. Di satu sisi kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain, kita juga bisa memberikan amaran kepada orang lain. Kita bisa memberikan teguran kepada orang lain. Bahkan kita juga bisa mensupport, mendorong, encourage orang-orang itu. Karena umat Allah, umat Mesias itu sudah dipilih Allah sebagai umat yang khusus yang terpisah dari dunia, di mana kita sudah dipilih untuk menjadi penyimpan hukum itu, yang dimana konsepnya kita adalah untuk pekerjaan keselamatan. Pekerjaan keselamatan juga ini tadi lagu pujian berbicara tentang keselamatan itu sendiri. Makanya di dunia ini kita akan menjadi pengawal, kita akan menjadi guide leader
Di samping kita akan menjadi guide leader untuk semua orang di dunia ini, kita juga dimintakan menjadi pembawa obor yang terang. Kita akan menjadi lilin yang terang di lingkungan kita, mungkin di teman kantor kita, di kehidupan kita. Alasan mengapa gereja Masjid Advent itu diorganisasikan. Berbicara tentang organisasi, dalam satu perusahaan organisasi sangat penting, ada yang menjadi kepala, kemudian ada bagian-bagian sampai ke staf-stafnya. Dengan tujuan adalah karena jumlah anggota kita terus bertambah, kemudian bahwa tanpa satu kelompok bentuk organisasi akan tumbuh kecuali besar. Makanya dibutuhkan suatu organisasi, suatu sistem agar organisasi ini bisa terhandle dengan baik. Ketika ada masalah, ketika ada kekecewaan besar bisa tersolve dengan baik. Dengan tujuannya apa? Untuk menyediakan dana penunjang penginjilan, untuk menjalankan pekerjaan di ladang-ladang baru, untuk melindungi gereja maupun pelayan dari anggota-anggota yang tidak layak, untuk menjaga kekayaan gereja, untuk menerbitkan kebenaran melalui bahan cetakan, dan untuk banyak tujuan lain. Maka organisasi itu perlu. Inilah alasan-alasan mengapa gereja Masjid Advent 7 perlu untuk diorganisasikan. Perlunya suatu organisasi, kita ingin mempertahankan garis-garis yang tetap seimbang, kita ingin mempertahankan value, kita ingin mempertahankan nilai-nilai dalam suatu organisasi yang tetap seimbang. Dan tidak dengan ketika kita berusaha untuk mempertahankan yang tetap seimbang, dengan kata lain kita tidak mau organisasi ini akan dibubarkan, atau mungkin organisasi ini akan rubuh, akan rusak dan lain sebagainya. Tetapi ada hal lain. Ketika seorang pun dapat dibenarkan ketika dia menghina atau melecehkan. Jangan sampai orang-orang yang ada dalam satu organisasi ini, orang-orang yang ada dalam gereja ini, mereka menghina atau melecehkan. Secara tidak langsung ketika kita menghina atau melecehkan, kita menghina suatu hal sendiri. Di samping itu kita harus menghormati kelemahan dan kebutuhan rohani. Itu saat ini saya bisa katakan bahwa di dunia ini mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang menghadapi kelemahan dan kebutuhan rohani. Tujuannya adalah harus diadakan pembaharuan, harus diadakan suatu perubahan. Mungkin kalau skripsi ada revisi, karena kelemahan dan kebutuhan rohani harus diperbaiki supaya kelemahan dan kebutuhan rohani itu dalam gereja pada akhir zaman ini bisa semakin baik. Saya katakan kepadamu, ini tulisan dari buku. Saya katakan kepadamu saudara-saudaraku, Tuhan punya satu badan yang terorganisasi, melalui mana ia berkata, apabila seorang menarik diri dari badan yang terorganisasi, yang terdiri dari orang-orang yang memelihara hukum Allah, apabila ia mulai mengukur gereja dengan timbangan manusia dan mulai menghakimi mereka, maka engkau akan tahu bahwa Allah tidak akan benar. Dia akan berada pada jalan yang salah. Allah akan mengatur segala sesuatu. Tidak perlu dilakukan atau mengkhawatirkan bahwa pekerjaan ini tidak akan berhasil. Allah adalah kepala dari pekerjaan ini dan Ia akan mengatur segalanya. Marilah kita percaya kepada Allah dan mengantar kapal yang memuat umat-umat Allah selamat sampai ke pelabuhan. Inilah gereja-gereja akhir zaman ini, umat-umat Tuhan yang berada di satu gereja. Ketika kita menjalankan pelayanan, ketika kita menjalankan suatu penginjilan dan lain sebagainya. Di sini Tuhan katakan, Tuhan adalah project leader dari sendiri. Dari itu. Tuhan adalah nahkoda dari kapal itu. Saya yakin ketika Tuhan menjadi project leader, ketika Tuhan menjadi tour guide, ketika Tuhan menjadi leader dari pekerjaan itu, ketika Tuhan menjadi nahkoda dari kapal tersebut, Dia tidak akan pernah membiarkan kapal itu akan rusak. Dia akan pastikan bahwa kapal itu akan mendarat dengan selamat di pelabuhan. Sekalipun ada kejahatan-kejahatan yang timbul dalam gereja. Itulah bejatnya dari dunia ini. Itulah dosa-dosa dari dunia ini. Maka dari itu benteng pertahanan setan tidak pernah akan menang. Karena nakoda kita sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Kemenangan akan menyertai pekabaran malaikat. Pembagian tanggung jawab di dasar. Apa yang kita inginkan sekarang adalah suatu organisasi. Kita mau mulai dari dasar.
yang membangun di atasnya prinsip yang berbeda. Disinilah orang-orang berdiri sebagai pemimpin dari berbagai lembaga di bidang pendidikan, di daerah, di tempat-tempat yang berbeda, di negara-negara bagian yang berlainan. Orang-orang ini berdiri sebagai perwakilan supaya bersuara dalam bentuk yang menyeluruh. Rencana-rencana yang harus dikerjakan harus lebih banyak dari satu atau dua ataupun tiga orang yang akan menentukan seluruh ladang yang luas ini. Pekerjaan ini besar dan tidak ada pikiran manusia dapat merancang pekerjaan yang perlu sangat. Perlunya pembagian tanggung jawab karena ladang kita sangat besar. Kepercayaan terhadap organisasi Persekutuan Hari ke-7. Allah telah memanggil kita sebagai suatu umat untuk menjadi suatu harta yang istimewa bagi dirinya. Ia menentukan bahwa gerejanya di bumi harus benar-benar sempurna dalam roh nasihat alam semesta. Berulang kali kelompok-kelompok kecil yang dipercaya oleh mengelola keseluruhan pekerjaan ini atas nama General Conference berusaha menjalankan rencana yang tidak bijaksana untuk mengatasi. Kebangunan rohani masih diperlukan. Perlunya kebangunan rohani. Karena yang sebelumnya saya katakan bahwa mungkin ada gereja, ada jemaat, atau mungkin ada bahkan secara tidak sadar mungkin saya pun secara pribadi sedang mengalami kebutuhan rohani. Makanya diperlukan kebangunan rohani itu sendiri untuk mendorong supaya kita lebih ke depannya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kebesaran Allah atas umatnya. Tanpa disadari bahwa gereja-gereja pada akhir zaman ini, ada gereja-gereja yang sudah gagal. Secara tidak langsung itu sangat menyedihkan. Dan untuk memenuhi dosanya, Tuhan tidak pernah menarik dirinya dari umat-umat. Ia tetap tinggal dengan mereka. Ia telah lama bersabar dengan pemberontakan, tidak percayaan kebodohan mereka. Dengan panjang sabar dan belas kasihan ajaib telah disebutkan kepada mereka. Inilah luar biasanya Tuhan. Sekalipun gereja pada akhir zaman ini, sekalipun umat-umat Tuhan pada akhir zaman ini gagal, atau mungkin cacat, ataupun lemah, ataupun mengalami kebutuhan, kesabaran Allah tetap atas umat. Tuhan tidak pernah menarik dirinya dari umat-umat. Allah tetap bekerja sama bersama mereka yang tetap setia. Apabila satu gereja terbukti tidak setia kepada firman Tuhan, apapun kedudukan mereka, bagaimanapun tinggi dan suci panggilan mereka, Tuhan tidak dapat lagi bekerja sama dengan mereka. Artinya Tuhan akan bekerja sama dengan mereka yang setia. Dihakimi oleh Tuhan yang dikurniakan. Gereja ini akan dihakimi berdasarkan kesempatan, keuntungan-keuntungan yang dimiliki. Jika pengalaman karenanya tidak sesuai dengan keuntungan yang Kristus telah karuniakan kepadanya, dengan yang tidak ternilai, kalau berkat-berkat yang diberikan tidak menyangkupkan melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, maka atasnya akan diputuskan vonis. Maka dari itu pekerjaan Tuhan telah mengaruniakan kepada kita karunia yang baik. Yesus telah mengaruniakan kepada kita harga yang tak ternilai. Dia menebus kita. Tanggung jawab kita sekarang adalah kita akan menjadi obor yang terang. Kita akan membawa terang pada semua. Jangan sampai ketika semuanya Tuhan sudah berikan dan pada akhirnya kita tidak menjalankan tanggung jawab kita. Kita bisa mendapatkan putusan atau mungkin kita divonis kemudian kita dapatkan bersalah dan lain sebagainya, maka kita akan nyata. Karena itu, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semua kau telah lakukan. Ketika kita mungkin tidak sadar bahwa saat ini kita telah jatuh, ketika kita mungkin tidak sadar bahwa saat ini kita telah buta dalam kerohanian, ketika mungkin kita tidak sadar bahwa kita berada pada lingkaran-lingkaran yang tidak menjalankan tanggung jawab kita, tidak menjadi obor yang terang. Mari kita bertobat dan lakukan sejarah Israel. Amaran bagi kita sedikit berbicara tentang sejarah Israel.
Mereka tidak mau menerima amaran Allah yang Allah berikan. Kemudian di samping itu mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam persahabatan akibat dan tidak percaya. Penolakan mereka yang terakhir sebagai satu bangsa adalah akibat ketidakpercayaan, berharap pada diri sendiri, tidak menyesal kebutaan pikiran dan kekerasan. Kiranya sejarah Israel yang mereka telah alami, bahkan kita sudah tahu, yang kita telah pelajari, itu hal yang sama juga jangan sampai terjadi pada kita. Makanya dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya pada keyakinan iman kita. Keagresan gereja yang tidak sempurna. Banyak gereja yang mungkin tidak sempurna. Di dalam itu ada jemaat-jemaat yang tidak sempurna. Karena memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi di satu sisi, gereja pada akhir zaman ini, umat-umat pada akhir zaman ini harus memiliki keagresifan. Di mana kita dilatih, diajar, dididik untuk kehidupan yang masa kini, kemudian kita kepentingannya adalah untuk kehidupan yang akan masa datang. Kejayaan gereja ialah kesetiaan. Pekerjaan ini akan segera diakhiri. Para anggota gereja yang agresif, yang sudah berbakti, terbukti setia akan menjadi kejayaan gereja. Kehidupan Kristus adalah kehidupan yang dipenuhi dengan pekabaran ilahi akan kasih Allah. Ia akan sangat rindu untuk membagikan kasih kepada orang lain secara berkelimpahan. Belas kasihan terpancar dari wajahnya dan perangi wajahnya ditandai dengan rahmat, kerendahan hati, kebenaran dan kasih. Setiap anggota gereja yang agresif harus menunjukkan ciri-ciri yang kualitas yang sama jika mau bergabung dengan gereja yang benar. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 ini adalah ayat yang sudah sangat lazim di kalangan orang Kristen, bahkan di gereja Masyarakat. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10 kemudian dikatakan begini, kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tapi sekarang telah beroleh belas kasih. Kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan kepada keterangan. Yang dahulunya kita tidak dikasihi, sekarang kita dapat beroleh belas kasihan. Kesimpulan dari renungan malam ini, ketika Lucifer, si ular tua, setan jatuh, dia akan memerangi perempuan dan keturunan-keturunannya. Mereka akan, setan-setan ini akan berusaha untuk merusak gereja-gereja pada kisah. Mereka-mereka yang memelihara hukum malam, mereka yang memiliki kesesakan tentang Yesus. Kemudian di samping itu, kita juga harus sadar bahwa saat ini posisi kita berada di mana? Apakah kita sedang mengalami kebutaan rohani atau tidak? Mari kita belajar lagi, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mari kita menjadi lilin yang terang, mari kita menjadi penyimpan kebenaran itu. Kemudian dari penyimpan itu kita bisa memancarkan terang itu kepada orang lain. Kita bisa mendorong orang lain, kita mungkin bisa menjadi, ataupun kita mungkin bisa menegur orang lain, ataupun kita bisa membantu orang lain dalam kehidupan. Kiranya renungan malam ini akan menguatkan kita semua bahwa gereja-gereja akhir zaman ini harus menjadi obor yang terang, harus menjadi nakoda, harus menjadi guide yang baik, guide yang terang, supaya orang-orang pun yang berada dalam gereja itu besar harapan bahwa ketika Yesus datang, kita akan diselamatkan dan kemudian kita akan bisa berangkat ke surga. Renungan saya bawa dengan Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman
Firman Tuhan yang telah dibawakan kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua dalam menjalani sisa minggu yang ada di depan kita dan sepanjang perjalanan hidup kita. Sebagai lagu tutup kita menyanyi I Will Go. Dan sebagai doa tutup akan dibawakan oleh pembicara. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pekabaran-Mu malam ini Tuhan. Yang dimana membantu kami, menegur kami bahwa jalan akhir zaman sekarang ini. Mampukan kami kiranya gereja kami bisa menjadi obor yang terang dimanapun berada. Mampukan kami pribadi lepas pribadi kami bisa menjadi pembawa Injil kepada semua. Kami bisa menjadi lilin di antara lingkungan kerja kami, di lingkungan keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Dan kami serahkan kebaktian kami selanjutnya, bahkan persatuan malam ini ke dalam tangan-Mu, sempurnakan doa kami yang kurang, jalan kami berdoa. Amin. Ibadah malam permintaan doa kita telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di ibadah berikutnya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pendeta Glenn. Baik, shalom, damai di hati bagi kita semuanya yang sudah mengikuti ibadah Rabu malam pada malam hari ini. Dan sebagai pengumuman, saya merangkap mewakili Ketua Benewelan sebagai Ketua Piket, oleh karena beliau sedang ada di rumah sakit merawat istri beliau yang tercinta, yaitu Ibu Serwi Welan yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau untuk menyampaikan pengumuman dan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada hamba Tuhan evangelis ya, James Larry ya. Tuhan luar biasa. Pekabaran pada malam hari ini kiranya kita bisa perhatikan baik-baik. Gereja itu walaupun banyak cacatnya, tetapi Tuhan mencurahkan perhatian yang tertinggi kepada gerejanya di akhir zaman ini. Tetap setia menuruti firman Tuhan dan hukum-hukumnya. Dan terima kasih juga ya Prilly Mamalango yang sudah menyampaikan atau menuntun acara kita MC pada malam hari ini, dan Ibu Belti Bongkar yang sudah berdoa untuk kita, dan juga Ibu Panda Nayoan yang sudah membawakan lagu pujian. Kiranya berkat-berkat Tuhan menjadi bagian saudara-saudara semua dan tetap setia di dalam pelayanan. Dan sebagai pengumuman pada malam hari ini adalah pada hari Kamis besok
ada acara untuk Pasar Rebo yang dimulaikan KPA di Pasar Rebo, dan juga pada hari Sabat ada acara ibadah kita. Tentu Jumat malam juga tentu ada acara PA, mereka punya grup untuk KPA-nya, dan juga ada akta Bible Study, ada ibadah pada Jumat malam, dan kemudian pada hari Sabat kita akan dilayani oleh BWA. Jadi Bakti Wanita Advent Taman Harapan akan melayani kita, dan yang akan berkhotbah adalah Ibu Pendeta. Kita boleh join, dan yang hadir di gereja, yang tidak hadir di gereja berarti adalah kelompok 2 ya. Yang tidak hadir di gereja berarti kelompok 1, 3, dan 4 akan ada di gereja. Seperti keputusan kita. Sekali lagi, kelompok 1, 3, dan 4 akan live dari gereja, dan sedangkan kelompok 2 ada di Zoom atau di device yang lain atau di rumah masing-masing mengikuti ibadah bersama-sama. Sementara saya juga pada waktu itu ada pelayanan di Kalibata City ya, pada Sabat besok jadwal saya untuk melayani Kalibata City. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan pada Rabu malam hari ini. Mari kita tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang sudah kita arrange bersama-sama, dan jangan sampai terlambat, sehingga berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Terima kasih juga kepada Om Stanley Walean yang sudah mengkoordinir acara pada setiap Rabu malam. Tuhan memberkati pelayanan Om Stanley dan keluarga. Baik, selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih James. Terima kasih semua. Really. Terima kasih. Thank you. Thank you semua. Tuhan berkati ya. Wanda, thank you semua ya. Kalau pakai ini, supaya tahu nggak lagi ngarang-ngarang. Terima kasih semua.